wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya Rahayu. Dalam rangka melanjutkan pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, saya selaku Kepala UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Samsat Kota Denpasar menghimbau kepada segenap karyawan-karyawati Samsat Denpasar, baik dari PNS maupun non-PNS dan juga dari pihak kepolisian dengan jajarannya serta pihak perwakilan jasa raja beserta jajarannya agar selalu memperhatikan, menggalakkan zona integritas di lingkungan Samsat Kota Denpasar. Buka lihat lebih jauh. Bagaimana Samsat Kota Denpasar berperan dalam pelayanan pajak. Dan kami bangga menjadi bagian dari proses pelayanan pajak kepada masyarakat. Kota Denpasar merupakan ibu kota dari Provinsi Bali yang berada di negara Indonesia. Memiliki 4 kecamatan dengan luas wilayah 127,78 km persegi. Jumlah kendaraan yang aktif per 31 Desember tahun 2021 sebanyak 1.011.442 unit kendaraan. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar memiliki tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang berlokasi di Jalan Cok Agung Tresna nomor 1 Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Dalam program pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali mengacu pada visi dan misi Gubernur Bali. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali memiliki visi, yaitu optimalisasi pendapatan daerah melalui kemandirian fiskal menuju Nangun Satkerti Loka Bali. Dengan misinya, 1. Meningkatkan perencanaan, pengembangan, pengelolaan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah. Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah. Ketiga, meningkatkan akuntabilitas kinerja. Dalam optimalisasi pendapatan UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar melakukan beberapa inovasi untuk memberikan pelayanan yang optimal dan langsung kepada masyarakat yang berada di Kota Denpasar. Inovasi WhatsApp atau SMS Gateway. Inovasi ini bertujuan untuk mengingatkan para wajib pajak untuk membayar pajak mereka sebelum jatuh tempo. Dan pada era digital ini, wajib pajak bisa membayar pajak secara non-tunai, seperti pembayaran pajak lewat Samsat Fast, e-Samsat, Signal, dan juga bisa lewat ATM. Inovasi Samsat Fast. Pembayaran Samsat era baru melalui virtual account Samsat atau FAST. Pembayaran pajak bisa dilakukan secara non-tunai, melakukan channel bank yang diajak bekerja sama, atau bisa juga membayar lewat ATM. Keuntungan yang didapatkan dari pembayaran lewat FAST adalah wajib pajak dapat menerima layanan Samsat yang lebih cepat dibandingkan dengan pembayaran Samsat secara tunai. Pertama, wajib pajak datang ke kantor Samsat dengan berkas yang sudah lengkap. Kedua, wajib pajak datang ke loket informasi untuk memilih pembayaran pajak secara non-tunai atau FAST. Lalu, map atau berkas akan diberikan tanda stempel khusus FAST oleh petugas. Ketiga, wajib pajak menyerahkan berkas di loket pendaftaran. Keempat, pada proses inilah wajib pajak akan lebih mudah dalam mengantri. Karena wajib pajak akan dipanggil ke loket khusus FAST yang minim antrian untuk melakukan pembayaran pajak dengan cara non-tunai. Setelah melakukan pembayaran, wajib pajak akan menerima SKPD baru
dan STNK yang sudah disahkan. Inovasi Samsat Door to Door. Inovasi ini bertujuan untuk mencari tunggakan pajak di mana petugas turun langsung ke lapangan untuk mencari wajib pajak yang menunggak pajak sekaligus untuk mengingatkan dan mengajak wajib pajak untuk sadar akan pajak. Inovasi Samsat Kerti. Inovasi ini merupakan ujung tombak Samsat yang dilahirkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, di mana petugas pelayanan secara langsung datang ke rumah tinggal masyarakat dan meminimalisir tunggakan pajak masyarakat. Terima kasih, dengan adanya Samsat Kerti ini saya lebih mudah, jadi tidak perlu benar-benar lagi. Terima kasih. Inovasi Samsat Keliling. Inovasi ini bertujuan untuk memberikan pelayanan secara langsung ke daerah sekitar tempat tinggal masyarakat, sehingga masyarakat lebih mudah dalam melaksanakan proses pembayaran pajak mereka. Untuk diketahui, Samsat Keliling ini hanya melayani proses transaksi pengesahan STNK 1 tahun. Dengan adanya Samsat Keliling, jadi lebih efisiensi waktu untuk bayar pajak. Terima kasih Samsat Keliling. Dengan adanya Samsat Keliling, Samsat saya lebih mudah. Tidak perlu datang ke kantor Samsat. Terima kasih Samsat Keliling. Inovasi BUMDes. Inovasi ini bertujuan untuk membangun sistem kerjasama dengan badan usaha milik desa untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan kewajiban mereka membayar pajak. Keistimewaan BUMDes ini, di mana wajib pajak yang sudah jatuh tempo pembayaran pajaknya dan tidak memiliki cukup dana, dapat ditalangi terlebih dahulu oleh BUMDes, yang nantinya para wajib pajak tersebut bisa membayar secara mencicil kepada BUMDes. Pertama, wajib pajak menyerahkan KTP dan STNK. Kemudian teller menginput data dan menginfokan biaya pajak kendaraan ke wajib pajak. Kedua, wajib pajak mengisi surat kuasa untuk pencetakan STNK. Ketiga, perwakilan BUMDes datang ke kantor Samsat dan menuju loket informasi untuk pengisian stempel khusus e-Samsat pada map atau berkas. Kemudian, dibawa ke loket pendaftaran. Keempat, pihak perwakilan BUMDes memberikan berkasnya dan diarahkan ke loket e-Samsat untuk pencetakan STNK. Kelima, penyerahan STNK baru yang sudah disahkan diberikan kepada perwakilan BUMDes. Baik, terima kasih banyak. Saya selaku masyarakat Desa Padang Samian Klot, khususnya dari lingkungan Banjar Jawapura, menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada BUMDes Sade Sari Sedana Desa Padang Samian Klot terhadap pelayanan Samsat yang diberikan kepada masyarakat Desa Padang Samian Klot, dan pelayanan betul-betul dapat mempermudah masyarakat Desa Padang Samian Klot. Kita tidak perlu datang ke kantor Samsat untuk memperpanjang STNK untuk selaku wajib pajak untuk membayar kewajibannya dalam setiap tahun. Ya, terima kasih saya mengucapkan kepada kantor Samsat di mana sudah mempercayakan pelayanan Samsat kepada kantor kami, yaitu BUMDes Sade Sari Sedana Padang Samian Klot. Kami berusaha semaksimum mungkin untuk melayani masyarakat kami di 13 Banjar Desa Padang Samian Klot ini melalui paruman-paruman di dusun masing-masing. Dan kami akan memberikan dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik di dalam pelayanan pajak Samsat ini. Inovasi LPD. Inovasi ini bertujuan untuk membangun
sistem kerjasama dengan badan usaha milik desa untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan kewajiban mereka membayar pajak. Pertama, wajib pajak menyerahkan KTP dan STNK. Kemudian teller menginput data ke sistem LPD dan menginfokan biaya pajak kendaraan ke wajib pajak. Kedua, wajib pajak mengisi surat kuasa untuk pencetakan STNK yang difasilitasi oleh LPD. Pihak perwakilan LPD memberikan berkasnya dan diarahkan ke loket e-Samsat untuk pencetakan STNK. Kelima, penyerahan STNK baru yang sudah disahkan diberikan kepada perwakilan LPD. Inovasi rahasia gabungan. Inovasi ini dilaksanakan secara berkala dengan pihak polisi, Jasara Harja, dan juga Dinas Perhubungan dengan tujuan mendata kendaraan plat luar Bali serta menyadarkan para pemilik kendaraan plat luar Bali agar segera membalik namakan kendaraannya di mana kendaraan itu berada. Kita sadari bahwa unit pelayanan sangat rentan sekali terhadap hal-hal yang berbau korupsi dan gratifikasi. Untuk itu saya harapkan bila mana terjadi perbuatan pelanggaran oleh pihak internal maupun eksternal yang berkaitan dengan pelayanan pada UPTD Samsat Kota Denpasar agar segera melaporkannya atau mendeteksinya secara dini kepada tim WBS Whistleblowing System pada UPTD Layanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar. Dalam membangun pelaksanaan zona integritas pada UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar, ada 6 area perubahan dalam pelaksanaan zona integritas. 1. Manajemen perubahan. Kantor bersama Samsat Kota Denpasar telah menandatangani komitmen bersama dalam membangun zona integritas. Membentuk tim zona integritas menuju wilayah bebas korupsi yang ditetapkan dengan SK Kepala UPTD. Perubahan pola pikir dan budaya kerja pimpinan merupakan cerminan dalam model pelaksanaan pembangunan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kedua, penataan tata laksana. Menyusun SOP pelayanan Samsat yang telah disosialisasikan di masyarakat. E-Office, sistem pengukuran kinerja berbasis sistem konfirmasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media. Ketiga, sistem informasi kepegawaian. Dalam penataan sistem manajemen telah dilakukan verifikasi sistem. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan pengukuran indikator berdasarkan analisa beban kerja, informasi jabatan, dan standar kompetensi jabatan yang dituangkan dalam surat keputusan Gubernur Bali. Pola mutasi. Dalam penataan sumber daya manusia juga dilakukan pola mutasi terhadap ASN maupun non-ASN sehingga dapat menambah wawasan kerja pegawai. Untuk meningkatkan kompetensi pegawai, telah dilakukan diklat terkait pengelolaan pendapatan yang bekerja sama dengan BKSDM dengan tujuan dapat berkembang dan memahami tugas dan fungsinya di dalam pengelola pendapatan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penilaian kinerja individu. Untuk mengukur kinerja pegawai telah diterapkan aplikasi SIKEPO sehingga diketahui kinerja yang telah dilaksanakan pegawai setiap harinya. Peraturan disiplin. Di samping telah dilaksanakannya apel pagi secara berkala, disiplin juga bisa diketahui melalui absensi wajah yang sudah diterapkan.
Keempat, penguatan akuntabilitas. Keterlibatan pimpinan secara langsung pada penyusunan penetapan kinerja dan memantau capaian kinerja secara berkala. Kelima, penguatan pengawasan. Keterbukaan informasi publik mengenai pengaduan pelayanan. Penerapan sistem pengawasan internal pemerintah. Pengaduan masyarakat. Membuat pedoman pengukuran indikator blowing system. Membuat tim penanganan benturan. Keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan. Sekali lagi saya menghimbau kepada segenap karyawan-karyawati UPTD PPRD Samsat Denpasar agar menghindari perbuatan melanggar hukum, peraturan lainnya yang berlaku dan menghindari perbuatan mengundang etika pegawai. Mari bersama-sama memandangkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani, dengan meningkatkan kualitas pelayanan kita. Saya berharap agar sekapur siri saya ini dapat dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Matur susumo, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar secara kompeten telah membangun program reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.